Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para santri SMP IT Darul Fikri Sidoarjo kelas 8, pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Mariatul Kiptia sebagai guru IPS. Yang di sini saya akan menerangkan tentang bab IPS, yaitu pluralitas masyarakat di Indonesia. Nah, pluralitas sendiri adalah berarti kemajemukan, yaitu keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, perbedaan agama, yaitu agama yang dianut oleh warga negara Indonesia yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada 6. Yang pertama agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Konghucu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan menurut J.J. Koheinikman ada 3, yaitu yang pertama ide atau gagasan, yaitu berupa ide, gagasan, norma, atau pemikiran yang ada di pemikiran manusia itu sendiri. Yang kedua adalah tindakan atau aktivitas manusia yang sifatnya konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah hasil karya atau artefak, yaitu berupa wujud nyata konkret dari aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya. Keragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya yaitu perbedaan rumah adat, tari-tarian, upacara adat, kesenian pertunjukan, dan lain sebagainya. Perbedaan suku bangsa di Indonesia. Nah, perbedaan suku bangsa di Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia sendiri, yaitu hidup harmonis berdampingan dengan perbedaan kebudayaan yang ada untuk bersama-sama membangun negara Indonesia kita tercinta ini. Selanjutnya adalah perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan sendiri adalah suatu tindakan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan formal dan yang kedua adalah pekerjaan non formal. Pekerjaan formal sendiri ini adalah pekerjaan yang berkaitan atau berhubungan dengan instansi tertentu, contohnya seperti TNI, Polri, pegawai negeri maupun pegawai swasta. Nah, sedangkan pekerjaan non formal atau informal adalah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan instansi tertentu, contohnya petani, peternak, pekebun, pedagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing, baik daya tarik secara investor maupun daya tarik secara wisatawan. Yang kedua untuk pengembangan kebudayaan nasional, yaitu dengan diadakannya festival budaya ataupun kirab budaya. Dan yang terakhir adalah untuk sebagai sarana toleransi antar masyarakat mengenai adanya keragaman budaya yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai konflik sosial dan integrasi sosial. Nah, konflik sosial itu sendiri yaitu berarti adalah suatu pertikaian atau perselisihan di antara masyarakat. Nah, konflik sosial ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu konflik sosial antar individu, konflik sosial antar kelompok, dan yang terakhir adalah konflik sosial antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik diantaranya yaitu perbedaan perilaku, perbedaan kebudayaan, perbedaan sikap, perbedaan kepentingan, dan perubahan peraturan yang berlangsung secara cepat. Dan akibat dari terjadinya konflik itu sendiri diantaranya yaitu perubahan perilaku, renggangnya rasa solidaritas antar masyarakat, lalu hilangnya harta benda dan nyawa manusia, dan yang terakhir adalah terjadinya penaklukan di antara salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik itu sendiri. Selanjutnya yaitu integrasi sosial. Yaitu integrasi sosial berarti penyempurnaan atau penggabungan dari perbedaan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Bentuk-bentuk integrasi sosial diantaranya yang pertama yaitu integrasi normatif, yaitu norma-norma yang berlangsung di kehidupan masyarakat, contohnya norma sosial, norma agama, norma budaya, dan norma adat istiadat. Nah, selanjutnya adalah integrasi fungsional, yaitu fungsi-fungsi yang dijalankan di dalam kehidupan masyarakat, contohnya seperti kenapa kok dibentuk atau dipilihnya Pak RT ini
berfungsi untuk sebagai apa. Nah, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Nah, ini dilakukan apabila integrasi normatif dan integrasi fungsional tidak dapat dilakukan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial diantaranya adalah homogenitas, yaitu apabila tingkat homogenitasnya rendah, maka integrasi sosial akan mudah tercapai. Begitu pula sebaliknya, apabila homogenitasnya tinggi, maka integrasi sosial tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah mobilitas geografis, yaitu perpindahan anggota akan mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya integrasi sosial. Demikian materi dari saya mengenai pluralisme masyarakat di Indonesia yang meliputi keragaman budaya, unsur-unsur kebudayaan, suku bangsa, integritas sosial, dan konflik sosial. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.